Ya, baik, terima kasih. Ah, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Ini agak kurang tinggi. Baik, para jemaah kajian ekonomi dan teknologi digital Jumat pagi hari ini minggu terakhir di bulan Agustus. Eh, eh, Bulan di mana kita memperingati kemerdekaan dan juga melakukan refleksi kemerdekaan. Dan hari ini saya ingin melanjutkan tentang tema matra keempat, kedaulatan digital sebagai matra keempat. Dan nampaknya setelah kajian dan tulisan saya itu saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan, bukan pertanyaan, diskusi, termasuk dengan beberapa pihak di TNI yang uh, mendiskusikan lebih jauh tentang matra keempat, kedaulatan digital itu. Nah, saya kira tentang pengertian umum atau apa yang kita maksud matra keempat, kedaulatan digital sudah kita jelaskan minggu yang lalu. Intinya adalah kalau kita mau eh, mendeklarasikan matra keempat sebagai kedaulatan digital, maka itu harus dimulai dari infrastruktur. Ini kalimat saya ini sangat menimbulkan polemik karena kemudian saya menjelaskan infrastruktur digital itu harus dimiliki oleh negara, tidak lagi dimiliki swasta. Sekarang ini kan dimiliki swasta, ada XL, ada Indosat, ada Telkomsel, walaupun Telkomsel itu BUMN, tapi pada prinsipnya dia tidak dikendalikan oleh negara, dikendalikan oleh swasta. Sehingga kemudian jalur raya data, internet itu kan ada dan kita bisa terkoneksi, bisa terhubung menggunakan Facebook, menggunakan WhatsApp, menggunakan Google, menggunakan Zoom. Itu kan karena ada jalan datanya, yaitu internet. Dan itu yang kita sebut dengan infrastruktur internet. Nah, kalau infrastruktur internet itu nggak ada, kapangannya mati gitu ya. Ya mati semua internet, data menjadi tidak ada gunanya. Nah, di situ yang menjadi bagian dari penting yang ingin saya katakan ketika kita masuk kepada apa namanya matra keempat dan itu harus berdaulat, artinya berada dalam penguasaan negara bukan swasta, itu yang harus dilakukan. Dan itu artinya internet 5G infrastrukturnya itu tidak boleh lagi. Nah, ini saya kalimat ini supaya lebih jelas apa yang saya mau, tidak boleh lagi dibangun oleh swasta. Kalau dibangun oleh swasta, maka ya kendali terhadap 5G atau jalan raya data itu dimiliki swasta. Nah, swasta itu tentu kemudian harus mengeluarkan modal. Modal itu biasanya setiap kali terjadi perpindahan teknologi dari 3G ke 4G ke 5G, ya dia harus invest lagi. Invest lagi biasanya ya menggunakan uang investasi dan itu tidak jarang dari investor asing. Pertama itu. Yang kedua, ya infrastruktur ini sebenarnya dia menyerap, menyimpan data ya strategis dan itu data yang diambil itu data yang diambil melalui infrastruktur bukan melalui platform ya. Misalnya ini BTS. Nah, kalau kita bicara infrastruktur itu kan nanti kita bicara tentang satelit, tentang BTS yang kemudian ditempatkan pada tempat-tempat strategis. BTS itu ya saya kira seluruh daerah wilayah itu kan di cover. Nah, titik-titik lokasi BTS itu kemudian misalnya nih berada di sekitar Istana Merdeka ya, dia akan eh, apa itu namanya mengambil data di seluruh itu ya kan. Oh ini Istana Presiden, Istana Wapres, Menterian ini, Menterian ini, Menterian ini dan lain sebagainya.
termasuk juga misalkan instalasi militer dan apa lagi. Nah, ketika nanti naik ke 5G, BTS itu lebih rapat, ya, lebih rapat dan mengandung kekuatan kecepatan internet yang sangat tinggi karena dia digunakan IoT. Nah, data-data seperti itu ter, ter- tersimpan ya terdata di dalam infrastruktur. Nah, pada umumnya sekarang ini yang sangat aktif dan banyak digunakan itu adalah infrastruktur Huawei. Dan kita tahu semua Huawei itu sudah terbukti di beberapa negara digugat karena dia mengirimkan data ke China. Ini bagian dari perang data. Jadi saya tidak merefer kepada apa namanya konspirasi apa berita hoax, enggak. Itu kalau mau saya tampilkan udah banyak sekali kejadian di Amerika, di Eropa, di India dan lain sebagainya. Oleh karena itu mereka tidak mau menggunakan perangkat Huawei karena Huawei ini ada istilahnya backdoor di mana kemudian data-data itu dikirim ke Cina. Ya kita tahu semua perusahaan Cina termasuk Huawei itu selalu berada di bawah kontrol negara kan gitu. Jadi, jadi kalau infrastruktur internetnya itu tidak dibangun oleh negara, tapi dibiarkan pada swasta dan apalagi menggunakan teknologi seperti Huawei, maka kedaulatan data atau kedaulatan digital itu sudah omong kosong. Ya itu. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan kalau kemudian kita mau berdaulat di matra keempat itu mulai dari infrastrukturnya. Nah, itu sudah kita bahas minggu yang lalu. Oke, ya. Nah, ini pemahaman awal dulu yang paling penting dari matra keempat. Nah, jadi harus dimulai dari infrastruktur. Kalau infrastrukturnya dibiarkan swasta, investasi asing, perangkatnya adalah perangkat-perangkat yang di dalamnya ada backdoor, ya sudah, ya apa yang mau kita jaga itu malah ya kita memasukkan eh, maling. Seperti kita bangun rumah, lalu kemudian mandor-mandornya itu maling-maling semua. Ya, yang dia bisa memotret semua isi rumah kita, membuat pintu untuk dia bisa masuk melalui backdoor itu kapan saja bahkan kan gitu. Itu ilustrasi yang pertama. Nah, pernyataan ini saja sudah membuat kekhawatiran banyak pihak karena bisa jadi XL, Indosat, Telkomsel, wah saya jadi kehilangan bisnis. Enggak, Anda tidak kehilangan bisnis, Anda justru akan dimudahkan. Anda tidak perlu investasi infrastruktur 5G ketika kemudian kita berpindah ke 5G atau berpindah kepada 6G nantinya, Anda nggak perlu bangun, Anda nggak perlu keluar uang. Kenapa? Karena negara yang membangun. Anda punya user kan? Ayo sudah, Anda tinggal B2B aja dengan negara dan kemudian Anda tinggal mengkonekkan dengan user Anda. Nah, negara hanya menyediakan infrastruktur, dia tidak punya user. Usernya adalah user-usernya melalui itu lebih mudah, lebih ringan. Jadi kemudian tidak terjadi banyak infrastruktur yang berseliweran di jalan. Oh ini punyanya Telkomsel, ini punyanya XL, ini punyanya Indosat, ini punyanya Smartfren. Habis digali fiber optiknya punyanya Telkomsel, besok-besok dibongkar lagi. Fiber optiknya siapa lagi? Nah, fiber optik itu satu, itu sudah unlimited, sudah bisa dipakai ya, dipakai bareng-bareng. Dan itu dibangun oleh negara. Tinggal sekarang masing-masing perusahaan itu punya user kan. Telkomsel paling besar ya otomatis nggak akan diambil alih oleh yang lain kan gitu. Nah, itu ini waduh yang perlu dipahami dan eh, tentu menimbulkan polemik. Waduh, saya diserang banyak 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 pihak. Tapi saya ingin menggunakan kalimat kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, sekarang internet itu menjadi cabang produksi penting menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak? Ya kan gitu saja. Jadi itu oke. Itu rangkuman minggu yang lalu dan kemudian respon yang saya terima berdiskusi tentang ini untuk memperjelas. Nah, sekarang setelah infrastrukturnya terbangun, maka kemudian sekarang data itu bisa jebol keluar, bocor keluar, bukan hanya melalui infrastruktur, tapi melalui platform.
platform seperti Facebook, seperti WhatsApp, seperti Amazon, seperti TikTok, seperti bagiannya TikTok itu Alibaba dan lain sebagainya, itu juga menjadi pengumpul data, ya kan gitu. Dan terkirim. Jadi data keluar itu melalui dua pintu, infrastruktur, backdoor yang ada di dalamnya, dan kemudian melalui platform. Nah, sekarang platform itu akan bisa terbentuk, eksis, dipakai, itu harus melalui sebuah model bisnis dan sebuah ekosistem. Kenapa? Karena kalau infrastrukturnya sudah oke, lalu platformnya masih platform-platform yang itu juga, ya data tidak bocor melalui perangkat infrastrukturnya, tapi bocor melalui platform. Nah, sekarang saya ingin berbicara di situ tuh. Dan disitulah pertarungan antara kapitalisme, sosialisme, komunis itu terlihat di dalam perang digital, ya, perang digital ini, dalam hal perang kedaulatan data ini, ya, karena perang digital nanti ada lain lagi di luar, dalam konteks apa itu namanya, cyber, uh, cyber sosial lah, ya. Cyber sosial ini maksud saya adalah kayak ya media sosial, jadi sebuah perangkat platform yang kemudian digunakan oleh masyarakat dan kemudian terjadi interaksi sosial, ekonomi dan bisnis, dan di situ menimbulkan data. Nah, nanti ada lagi perang cyber yang lain, yang itu kemudian ya seperti perang antara Iran, Israel, antara India dan Pakistan. Wah, itu sangat syarat dengan perang data, perang digital. Itu soal lainnya. Saya lebih banyak kepada cyber sosial yang menimbulkan juga kemudian apa namanya, media sosial dan kemudian terjadi bisnis digital. Ya, ini jadi PPT saya beri judul menjawab kapitalisme dan sosialisme, model bisnis baru, ekosistem digital ekonomi Pancasila, mencetak unicorn Pancasila, model bisnis koperasi digital untuk kedaulatan bangsa. Oke, jadi latar belakangnya saya kira tadi juga sudah dikasih pengantar Pak Mengisti, pertarungan dalam konteks medsos atau dalam platform digital itu, kapitalisme Amerika itu menguasai dunia dan kita sudah kenal ya, dia Google, Meta, Amazon, ya, dan dia bisa muncul karena adanya angel investor. Kemudian sosialisme Tiongkok itu saya kira Taobao, atau kemudian secara internasional itu Alibaba. Jadi Alibaba sama Taobao itu sebenarnya sama. Taobao itu berbahasa Cina, digunakan untuk di Cina, tapi kemudian internasionalnya itu TikTok, Alibaba. Nah, di Cina juga dia ada TikTok. Itu jangan dikira di Cina kita bisa main TikTok. Enggak, di Cina itu enggak bisa main TikTok. Karena di Cina itu TikTok itu namanya Douyin. TikTok itu hanya digunakan di luar Cina untuk menyerap data di Indonesia, di Amerika, di mana-mana gitu ya. Nah, itu strategi sosialisme Tiongkok. Itu begitu. Untuk Cina sendiri dia bikin sendiri, namanya Taobao, ya, Alibaba digunakan di luar, kemudian TikTok dipakai di luar, platform yang sama ya, TikTok itu namanya Douyin di Cina. Lalu kemudian WeChat, ada Baidu, Baidu itu kayak Google, dikontrol negara, semua dikontrol negara. Jadi kalau kapitalisme itu dia ya para kapital pemilik modal lah yang gede-gede itu yang menguasai. Di situ orang IT happy. Kenapa? Karena dia fokus saja pada kemampuan dia mengembangkan platform. Ya, ada angel investor yang membiayai. Jadi berkembanglah kemudian platform-platform yang bisa menguasai dunia. Nah, gitu gampangannya. Ya seperti Google, Facebook. Di sosialis Tiongkok itu juga sama. Dia membuka diri, yang kemudian kalimat Deng Xiaoping yang terkenal itu, tidak peduli kucing itu warnanya hitam atau warnanya putih, yang penting dia bisa nangkap tikus, itulah kucing yang baik. Nah, jadi dengan demikian akhirnya dia biarkan kapitalisme itu masuk membiayai, tapi kapitalisme itu dikurung sama dia. Kamu nggak boleh melampaui negara. Jadi
besar tapi masih bisa dikontrol. Kalau dia melampaui negara, dia ditindak. Nah, gitu. Jadi sehingga kemudian ekosistem digitalnya bergerak. Kita tahu ada Alibaba, ada macam-macam bergerak besar dan digunakan di luar Cina, menyedot data di luar Cina ya seperti TikTok. Itu kan di Indonesia berkembang luar biasa, besar sekali. Kemudian di Amerika dan di Amerika itu ribut luar biasa karena TikTok itu berasal dari Cina dan itu menyedot data lalu muncul kegaduhan luar biasa di Amerika menuntut ya dari orang-orang pengguna ya sebenarnya pengguna-pengguna medsos bawahannya Facebook itu menuntut supaya ditutup dan ditutup itu TikTok di Amerika karena wah ini menyedot data Amerika untuk dikirim ke Cina kan gitu kan ya, seperti itu. Nah sekarang kemudian eh, ekonomi Pancasila itu model bisnis apa dalam konteks model bisnis digital, dalam konteks membuat ekosistem digital gitu loh. Sebab kita tahu bahwa namanya Google, namanya Facebook, namanya Amazon, Instagram itu model bisnisnya adalah model bisnis yang menghabiskan uang dulu di depan. Dan ketika membuat platform, para pembuatnya itu ya anak-anak miskin. Ya, kita tahu semua pembuat WhatsApp, pembuat Instagram, pembuat Facebook itu anak miskin semuanya. Ya, bahkan Facebook itu dimulai dari mencuri ide, mencuri data Harvard. Ya. Dan karena itu kemudian ada investor yang justru melihat ini peluang dan kemudian dia biayai. Nah, para investor itu tidak minta jaminan, tidak minta sertifikat tanah atau sertifikat mobil, enggak. Dia itu mendanai, ide kamu bagus tuh, ya lanjutkan aja. Sekarang tak danai. Nah, kalau kemarin kamu mengambil data mencuri dari Harvard, nah, sekarang lebih kepada data umum saja kan gitu. Tapi modelnya seperti itu, didanai. Dan si investor itu nggak minta sertifikat, nggak minta jaminan. Nah, itulah makanya sertifikatnya disebut sebagai angel investor, malaikat. Ya, duit yang dikasihkan tak ada jaminan dan tidak minta uang kembali, tapi dia minta saham dari usahanya itu. Tapi sekarang usahanya itu kita buatkan PT, ya PT-nya aku punya saham sekian persen, kamu sekian persen, nah, kan gitu. Nah si angel investor itu hanya punya saham aja, jadi dia tidak minta pengembalian, tapi dia minta saham. Nah nanti kalau kemudian katakanlah oke, Facebook, model bisnis Facebook itu mendapatkan 100.000 user. Oke, nanti kemudian dia bisa menawarkan kepada angel investor seri berikutnya, seri B. Katakanlah tadi pertama dia masuk dengan modal 10 miliar. Seri B itu sudah menjadi 100 miliar. Nah, nanti si investor seri A kan sudah bisa menjual saham yang dimilikinya kepada investor seri B. Nah, dan kemudian dia sudah mendapatkan kembalian itu 10 miliar yang dia kasih yang pertama itu. Saya ambil dia masih memiliki saham yang sahamnya sekarang udah naik tadi dari 10 miliar ke 100 miliar 10 kali. Nah nanti seri B itu mendapatkan user targetnya 1 juta. Maka ketika 1 juta itu investor seri B-nya menawarkan kepada investor seri C. Masuklah investor seri C 1 triliun. Nah, 1 triliun maka kemudian sahamnya udah naik lagi kan. Nah jadi itu model bisnis kapitalis, angel investor, yang duitnya itu semua dipakai untuk dibakar. Kenapa? Karena pada intinya duit yang dikasihkan nggak kembali, tapi digunakan untuk mencari user. Oleh karena itu user itu selalu dimanja, dan itulah muncul cemumu, cepat, mudah, murah. Jadi model bisnis awal itu yang penting banyak user, usernya dimanja, kemudian di apa namanya di beri sedemikian fasilitas cepat mudah murah, semakin banyak menggunakan, semakin banyak merekomendasikan, dan banyak sekali data yang tersimpan. Nah, data yang tersimpan ini 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih belum dimonetize. Belum. YouTube itu lama itu, hampir 10 tahun baru dimonetize. Ya kan? Facebook itu lama baru dimonetize. Yang penting pengguna dulu masuk, data masuk, nanti data itu dimonetize. Nah, bayangkan grace period 5 tahun
itu kan nggak ada uang masuk. Ya, tapi investasinya semakin besar. Kenapa usernya semakin besar? Dia harus menyediakan server yang semakin besar untuk menampung data yang semakin besar. Nggak ada income. Nah, itulah model bisnis digital. Ditambah lagi kemudian dengan semakin membesar, dia menambah tim. Timnya ditambah, ada tim bukan hanya sekedar bisnis analisis, bukan bisnis tim coding, bukan hanya itu, tetapi kemudian ada apa namanya khusus mengurus data. Lalu kemudian memunculkan model bisnis dari data yang dia miliki dari big data itu, dan itu baru dimonetize itu ya kira-kira setelah 5 tahun setelah terkumpul banyak data itu, makanya kemudian model bisnisnya membutuhkan angel investor. Angel investornya ngasih duit nggak minta kembali, pokoknya dia pegang pegang saham saja, nanti kalau sudah dimonetize baru dia dapat. Apakah dimonetize-nya itu benar-benar menghasilkan uang atau IPO. Itu model bisnis kapitalis. Nah, dan kemudian muncullah platform seperti Facebook, Google, dan lain sebagainya itu tahapannya seperti itu. Nah, sekarang kita kepada kalau kemudian kita mengembangkan jalan ketiga, platform digital ekonomi Pancasila, kita tidak kapitalis, kita tidak model sosialis komunis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah model bisnis kayak apa yang kemudian bisa dikembangkan, ya. Saya mengalami, saya bisa bercerita ketika saya mengembangkan dan saya menolak investasi dari kapitalis, saya pernah menolak itu. Saya pernah didatangi JP Morgan, dia mau masuk 10 miliar, serius. Saya tahu, saya paham dan saya nggak mau, ya mati. Platform yang saya buat namanya lanjar.com. Itu waktu lanjar.com itu bersaing dengan Tokopedia pada waktu itu, bahkan pada waktu kita tampil bersama di ITS itu apa itu namanya page rank-nya itu lebih banyak punya saya dibandingkan punya dia. Tapi karena dia kemudian dibiayai dengan duit yang besar, semakin membesar ya dia akan besar. Nah, hanya saya biayai sendiri. Kenapa? Karena mencari investor yang bukan kapitalis nggak ada. Saya kesulitan karena kenapa? Investor di model bisnis ekonomi Pancasila itu belum mengadopsi model bisnis digital. Semuanya kamu mana ininya? Kalau bank kamu mana apa namanya jaminan sertifikat tanah atau mobil, dan tidak ada grace period mulai bulan depan ya langsung bayar. Itu nggak bisa, nggak bisa. Nah, itu yang saya sebut model bisnis di ekonomi Pancasila itu belum muncul. Investor-investornya, orang-orang yang punya duitnya tidak mau mengadopsi model bisnis digital. Dia model bisnis konvensional dengan hitungan konvensional dan tidak pernah cocok. Jadi kalau ketika saya memulai itu, waktu saya akhirnya saya gini, udah saya nggak mau lagi deh, saya udah ketemu sekian banyak orang yang berpotensi, semuanya hitungannya nggak cocok. Nah, model model hitungannya dia seperti itu, kita jelaskan seperti itu, ya ya hanya akhirnya terjadi diskusi dan nggak ketemu. Jadi, waduh, ini waktu saya cuma habis aja nih menjelaskan kepada investor-investor yang kita anggap potensial, tapi model bisnisnya nggak cocok. Semuanya berorientasi kepada kapan kamu mulai BEP kan gitu. Nah, itu yang repot. Nah, tidak ada model pembiayaan nasional. Nah, negara tidak hadir. Nah, ini juga kalimatnya. Yang hadir adalah tim yang saya buat itu untuk mengembangkan platform-platform digital itu dianggap sebagai sebuah PT dan tidak mau tahu kamu itu eh, apa namanya sudah mendapatkan untung atau tidak, kamu itu bergerak dalam konteks apa, nggak mau tahu. Yang penting tarik pajaknya, yang penting kewajiban orang-orang yang kamu rekrut itu harus kamu jadikan pegawai, dan kemudian di situ ada standar gaji UMR-nya, ada harus ikut BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, semuanya seperti itu. Sampai-sampai saya itu coba biar nanti ketemu saya mau tanya itu orang pajak itu, dia ngerti nggak sih sebenarnya narik pajak itu, yang dia tarik itu sebenarnya usaha apa gitu. Ya, saya cuma pengen tahu aja, ya nggak tahu. Ya pokoknya Bapak itu PT-nya modalnya sekian, punya ini sekian pajaki ya kan gitu. Jadi itu yang saya ingat, ya ini di dalam konteks ekonomi Pancasila. Satu yang kita hadapi adalah ketika saya bergerak di situ dan menolak modal dari kapitalis, maka satu ya kita tidak mendapatkan pembiayaan. Yang kedua,
negara sendiri nggak hadir, malah gangguin aja. Angel investor asing menguasai 90% saham. Nah, kalau kita menuruti angel investor asing yang masuk, ya sudah berarti kepemilikan usaha yang kita buat itu nanti akan 90% kepada asing, ya seperti Gojek, Tokopedia, dan lain sebagainya Oh, itu. Nah, hasilnya ide brilian dijual murah ke luar negeri kalau kemudian kita tidak punya model bisnis ya. Nah, oke. Solusi model bisnis ekonomi Pancasila, maka ya negara harus hadir. Penjamin modal awal mirip seperti venture capital tapi berbasis rakyat. Ya, intinya harus ada semacam angel investor. Apakah angel investor itu orang atau negara? Nah, ini harus dirumuskan. Kalau orang, ya berarti para pemilik modal itu memang harus ada upgrade pemahaman terhadap model bisnis digital. Sehingga tidak bisa lagi mendanai dengan cara BEP-nya kapan, kemudian jaminannya apa. Kalau begitu maka ya orang-orang yang punya ide mengembangkan platform itu akan kesulitan semua ya karena ya tidak ada model bisnisnya. Nah, di sini PR-nya koperasi digital. Nah, modelnya tentu saja karena platformnya digital ekonomi Pancasila, dia ya seperti koperasi digital, tapi dibiayai oleh sebuah investor tadi itu, ya kalau karena dia koperasi ya bisa aja negara kan kemudian ada namanya pasal 33 ayat 3. Ayat 3-nya itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, sekarang untuk kemakmuran rakyat itu zaman digital memerlukan platform digital. Maka kemudian di situ harus ada namanya PSO, Public Service Obligation, sebuah lembaga kapital yang bersifat PSO untuk kemudian menjadi angel investor. Seperti itu. Nah, supaya kemudian anak bangsa yang memiliki banyak ide itu bisa mengembangkan, tidak dibiayai asing dan akhirnya kemudian dimiliki oleh asing sampai 90%. Platform gotong royong dikelola bersama, bukan oligarki. Ya itu model ekonomi Pancasila koperasi itu kan, di mana kemudian ekonomi disusun sebagai usaha bersama di atas keluargaan. Ada. Lalu SAU digital. Nah, di sini kemudian koperasi itu tidak menarik bagi rakyat. Karena koperasi itu ya selama ini tidak ada yang benar-benar bisa mensejahterakan rakyat. Nah, model koperasi dengan digital ini harus kemudian menarik. Pertama, dia SAU-nya jangan hanya tahunan. Nah, SAU-nya bisa tahunan, bulanan, harian. Sehingga kemudian orang masuk menjadi anggota koperasi itu bukan terbebani simpanan pokok dan simpanan wajib yang setiap bulan harus ditagih. Bagaimana simpanan wajib itu tetap terbayar, tapi terbayar karena dia aktif di koperasi, dia berbelanja, setiap belanja menghasilkan cashbacknya itu lalu otomatis menjadi pembayaran simpanan wajib, dan simpanan wajib itu kan menjadi tabungan. Lalu SAU bulanan, jadi ketika saya aktif di koperasi, maka saya mendapatkan income seperti pegawai karena ada SAU bulanan sesuai dengan aktivitas yang saya lakukan. Oh ya, ini ada beras, saya akan mengkonsolidasi karena beras sekarang tidak lagi bisa dibeli di toko-toko swasta. Semuanya harus dari koperasi kan gitu pasal 33 ayat 2 itu, dan ini kan sekarang sedang berproses ke situ. Maka kemudian saya bisa berperan nih sebagai takmir masjid, saya umumkan Bapak Ibu Saudara jamaah sekalian, sekarang ini kalau beli beras nggak bisa di sana harus di koperasi. Nah, kita ini ada koperasi desa. Nah, untuk bisa membeli koperasi desa bisa melalui platform atau bisa melalui platform koperasi desa. Nah, silahkan daftar di sini, lalu kemudian nanti Bapak Ibu bisa membeli di situ dan barangnya akan dikirim ke masjid ini. Jadi kita pergi sholat maghrib, pergi sholat subuh, pulang sudah membawa itu. Nah, misalnya kemudian masjid atau siapa saja mengkonsolidasi itu baik melalui titik masjid, dasawisma, PKK, pengajian apa itu, maka kemudian ada komisi yang dibagikan di situ. Nah, sehingga kemudian koperasi itu ketika aktif di koperasi dengan model platform digital terjadi pembagian banyak komisi. Nah, gitu. Seperti kita dulu platform digital
yang seperti ini Amazon.com, affiliate. Nah, model-model begitu dikembangkan sehingga semua orang yang mensosialisasikan koperasi itu dia mendapatkan komisi yang kemudian komisinya itu dalam bentuk SHU bulanan dan SHU tahunan. Jadi koperasi itu kemudian tidak tidak hanya menjadi beban karena ada simpanan pokok simpanan wajib, tapi begitu aktif di koperasi kita mengambil peran, maka kemudian kita itu akan mendapatkan komisi dari aktivitas-aktivitas. Jadi aktivitas-aktivitas itu nanti akan didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi dan itu mendapatkan komisi tanpa perlu kemudian kita minta komisi dari orang yang kemudian kita layani. Nah, jadi kita melayani jamaah masjid untuk bisa mendapatkan beras dengan harga murah, kita nggak perlu menaikkan harga kepada jamaah masjid. Sistem sudah memberikan komisi. Nah, itu yang bisa kita kembangkan dalam platform digital ekonomi Pancasila. Ekosistem sehat, negara, kooperasi, startup. Nah, oke. Nah, dengan demikian maka akan muncul unicorn Pancasila tapi tidak bakar uang. Kenapa? Karena kemudian muncul koperasi yang kemudian banyak penggeraknya. Kenapa penggeraknya? Penggeraknya menggerakkan modal sosialnya nggak perlu cari untung dari orang-orang yang digerakkan melayani untuk bisa mendapatkan beras, gula, minyak, LPG murah tapi secara sistem sudah memberikan keuntungan. Nah, kalau begitu katakanlah sekarang ada 80.000 koperasi masing-masing koperasi itu ada di desa, satu desa ada 1.000, 80.000 kali 1.000 kan udah ada bisa 80 juta orang. Nah, 80 juta orang itu ya sudah menjadi sebuah platform yang bernilai unicorn. Unicornnya berasal dari engagement user yang digerakkan melalui sebuah ekonomi Pancasila. Ya, saya kira itu ya apa namanya yang bisa saya jadikan sebagai pengantar untuk berdiskusi tentang matra keempat, infrastrukturnya sudah kita bahas, lalu sekarang platformnya. Nah, jadi platformnya harus ada satu model bisnis platform digital ekonomi Pancasila, di mana kemudian yang paling penting itu adanya model angel investor untuk ekonomi Pancasila. Nah, kalau itu tidak ada, maka ya ide-ide kreatif itu akan dimakan oleh kapitalis. Atau kalau dia nggak mau dimakan oleh kapitalis, dia biayai sendiri, ya terlalu berat. Nah, karena model platform digital itu selalu harus bakar uang di dulu. Ya, bagaimana membuat orang happy, lalu kemudian orang banyak bergabung dan ketika banyak orang bergabung maka kita membutuhkan satu server ya yang server itu memuat data yang sekian banyak. Nah, itu semuanya modalnya besar sekali ya. Server untuk misalnya sudah mencapai 10 juta orang itu server itu biayanya udah triliunan. Nah, itu nggak mungkin dibiayai sendiri oleh orang yang menjadi developer ya kan. Sudahlah dia disuruh menjadi orang yang pinter dalam IT menciptakan sesuatu ya golek duit dewe padahal biayanya triliunan. Yang seperti ini tidak mungkin tanpa sebuah ekosistem, tidak mungkin tanpa sebuah model bisnis. Nah, masalahnya model bisnis ekonomi Pancasila itu belum tercipta. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga dalam mengembangkan matra keempat, yaitu matra digital. Kira-kira itu Pak Mangesti dan para jamaah sekalian sebagai apa namanya paparan awal untuk kita berdiskusi tentang matra keempat kedaulatan digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa jalan untuk mewujudkan kedaulatan digital itu. Tapi yang paling mudah sebenarnya apabila pemerintah ini hadir dan mengambil peran aktif di sini. Karena kalaupun misalnya itu pakai gotong royong, itu memang gampang diucapkan, sulit untuk dilakukan, ya Mas ya. Kalau sudah ngomongnya triliun itu ya, wah ini dengan uang zakat infak, waduh itu rasanya memang gampang. Kalau sungguhan itu gampang memang, ya apa namanya tumbuh kesadaran individual maupun tumbuh kesadaran kolektif itu bisa mewujudkan. Tapi siapa di sini yang narik pajak opo ae ditarik ya itu adalah pemerintah ya. Jadi pemerintah ini harus melaksanakan amanah konstitusi, melaksanakan amanah undang-undang ya.
hadir ngambil peran, ya. Karena rakyat ini engkau tagih pajak apa saja yang engkau tagih, ya, luar biasa. Jadi bagaimana sekarang mengambil peran mewujudkan kedaulatan ini. Karena ini matra keempat. Sekarang itu matra keempat kedaulatan digital ini justru bisa menguasai tiga matra yang lain, ya. Kita sudah beberapa kali kita sebut perang saja sekarang itu tidak hanya menurunkan pasukan perang seperti zaman dulu. Sekarang cuma daldel 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 gencet sana gencet sini yang jalan drone, ya, sama roket-roket exocet, ya, roket-roket yang antar benua yang luar biasa bisa ribuan kilometer dengan kecepatan melebihi kecepatan suara. Nah, ini tidak mungkin kalau itu rakyat yang mengambil peran, Nah, negara lah yang mengambil peran. Oke. jadi gini, ini persoalan yang paling penting dari platform digital ekonomi Pancasila itu adalah di situ kan ada simpanan, simpanan sukarela. Koperasi itu dia sebenarnya core banking system. Di dalam koperasi kita punya tabungan. Itu sudah otomatis itu bagian dari undang-undang koperasi, bagian dari ekonomi Pancasila yang di konstitusi itu kan begitu. Ada simpanan, tapi simpanan yang ada di koperasi yang kita sebut simpanan sukarela itu dia tidak memiliki keleluasaan seperti bank. Nah, ini saya kira yang penting nanti harus dijadikan PSN sehingga simpanan di dalam koperasi itu dia bisa berlaku seperti bank sehingga simpanan di situ itu nanti terkonek dengan bank yang lain dan kemudian dia ada fasilitas QRIS. Sekarang ini di dalam fasilitas platform saya itu saya udah berusaha mati-matian supaya bisa terkonek dengan bank, nggak bisa karena bentuknya adalah bukan bank. Sementara bank sendiri itu memiliki banyak regulasi yang tidak bisa kita tembus. Nah, platform kita itu kalau dijadikan sebagai PSN, Pak Menteri, maka dia harus diakui seperti bank. Jadi koperasi itu punya simpanan, yang simpanan itu miliknya anggota dan dia kemudian bisa connect dengan bank. Misalnya tadi itu yang disebut transfer antar bank. Nah, sehingga kemudian bisa menggunakan BI Fast. Lalu yang kemudian diakui sebagai produk e-wallet. Sehingga kemudian atau e-money. Sehingga kemudian kita bisa terkoneksi dengan QRIS. Jadi produk kita itu simpanan ini anggota ini punya komisi yang diperoleh dari koperasi. Nah, koperasi kita itu akan banyak komisi harian yang disebut sebagai SAU harian kayak cashback karena setiap kali kita belanja kan, misalnya kita belanja membayar Token, BPJS token itu kan listrik. ya token listrik itu kan kalau kita belanjanya di Indomaret, Alfamart ya uang uang admin 2.500 itu kan semua 2.700 ya sekarang itu semuanya dimakan oleh mereka. Tapi kalau di tempat kita itu 500 kembali kepada anggota koperasi. Jadi anggota koperasi kita buat lah ngapain saya belanja bayar token listrik, beli token listrik, bayar listrik BPJS di Indomaret. Kalau kemudian di platform ini kembali cashback Rp500. Nah, itu bagian yang kemudian saya jadikan sebagai daya tarik. Yang kedua kemudian ada SHU bulanan, ya itu tadi peran dia mensosialisasikan koperasi kepada anggota masyarakat melalui titik-titik yang sudah ada. Titik-titik masyarakat itu sudah ada. Misalnya jasa wisma, masjid, posyandu, PKK, pengajian. Lah, itu leader-leadernya, itu kalau mensosialisasikan koperasi, mendata. Bapak Ibu, sekarang kalau mau dapat beras, ya, itu jangan beli di sana, beli aja di koperasi. Nanti Bapak Ibu ambil aja di sini. Udah, nanti dikirim di sini, di masjid kayak, di jasa wisma kayak, atau di Balai RT kayak, itu sebagai DC transit. Nah, jadi Bulog dengan jaringannya nanti tinggal mengirim ke situ. Nah, kita lakukan pre-order. Nah, pre-order itu dilakukan oleh apa yang disebut pembina koperasi atau apa ya namanya pendamping koperasi itu. Jadi dia tidak hanya pengurus, tetapi ada pembina, ada pendamping yang dia melakukan sosialisasi ini. Koperasi model baru ini kan harus disosialisasikan karena masyarakat itu udah terlanjur antipati. Kalau koperasi Allah begini begini begini. Nah, itu perlu door to door. Nah, door to door ini nanti akan ada terkesan seperti Prof Edi disebut sebagai MLM. Nah, ini yang tantangan kita. Nah, kita jawabnya nih seperti ini nih. Bukan MLM, tapi gini loh, seperti kita melihat mobil listrik, bentuknya podo, tapi ada mobil listrik solar, mobil listrik bensin, mobil listrik
elektrik, mobil listrik, hidrogen mungkin ya bentuknya podo. Nah, jangan lihat bentuknya, tapi lihat engine-nya. Engine kita itu adalah bukan MLM. Engine-nya adalah melakukan karakterisasi anggota. Karena kalau misalnya anggota koperasi ini jumlahnya 10 juta, ya kan mensosialisasikan 10 juta itu kan nggak mudah, apalagi menariknya dulu nggak mudah. Maka kita perlu agent, kita perlu pendamping pembina-pembina koperasi yang door to door. Apakah dia datang rumah ke rumah atau kemudian dia di pengajian yasinan atau di pengajian rebuan atau di masjid, dia ngomong adanya koperasi yang sekarang koperasi itu modelnya begini, kita mendapatkan banyak keuntungan karena sekarang negara ya sembako itu sekarang dikelola negara dan dibagikannya itu dijualnya melalui koperasi. Maka sekarang kita beli dan Anda cukup melakukan apa namanya pendaftaran di sini. Nah, itu bentuknya pre-order. Nah, itu pembina koperasi. Selain pengurus ada pembina dan pembina ini nanti bisa merekrut banyak sekali. Pembina-pembina inilah yang melakukan sosialisasi door to door. Dan saya kira ini sistem sosial kita sudah terbentuk, ada posyandu, ada desa wisma, ada masjid, ada RT, ada itu semua bisa dilakukan. Nah, semuanya itu nanti apa namanya sosialisasi mereka atau kegiatan sosial yang mereka lakukan itu di dalam platform kita sudah kita hitung sebagai sebuah bisnis. Sehingga tadi seperti Prof. Edi bilang, dia nggak perlu mencari keuntungan tambahan. Misalnya ini beras, harga yang kita peroleh dari Bulog kemudian disalurkan melalui jalur distribusi koperasi, udah ada harga grosirnya, udah ada harga retailnya. Sampai kepada anggota jamaah masjid tetap harga retail, nggak kita naikkan. Tapi karena sistem mencatat bahwa yang mendata kita, yang melakukan pre-order kita, yang mengingatkan untuk melakukan pre-order dan nanti juga mengambil barang itu ditaruh di masjid kita, otomatis kita secara sistem sudah mendapatkan keuntungan yang kemudian diperoleh dari SRO bulanan. Jadi kegiatan sosial dengan mengaktifasi jaringan sosial yang ada itu menjadi sebuah keuntungan ekonomi. Jadi rantai ekonomi apa namanya jalur distribusi sembako yang selama ini dikuasai dan dinikmati swasta, sekarang kita pindah kepada sistem. Nah, sistemnya melalui platform digital ini. Jadi memang betul Prof. Edi, itu tadi yang saya bilang. Saya memang sedang melakukan itu dan trial yang saya lakukan kepada koperasi kita, koperasi serasi digital dan koperasi Warso, itu kesulitannya ada di situ. Memang kesulitannya ada di situ. Dan itu perlu pertemuan-pertemuan rutin kayak di rumah-rumah itu dijelaskan berulang-ulang. Kita siapkan buku sakunya, mulai dari apa itu ekonomi Pancasila, apa itu koperasi, bagaimana koperasi model baru, koperasi itu tidak memberatkan atau membebankan, tapi justru sekarang kita mendapat keuntungan, ada banyak skala macam-macam. Nah, tapi yang penting ini yang Pak Menteri mudah-mudahan masih ada platform digital koperasi itu harus diakui sebagai produk bank sehingga dia bisa terkonek. Sehingga simpanan anggota itu kemudian nanti terkoneksi dengan QRIS, terkoneksi dengan bank, dan kemudian ya koperasi itu menjadi bank rakyat sebagaimana awalnya kan gitu. Sehingga tidak perlu harus memindahkan dana dari misalnya BCA Mandiri. Nah, sekarang ini memang iya, ketika saya memindahkan dana ke koperasi kita itu kena kas itu soalnya ini. Nah, jadi ini misalnya ini misalnya saya punya tabungan 335.000 cashback ini adalah setiap kali saya belanja pulsa, belanja ini itu menjadi cashback. Jadi hasil harian lah gitu ya. Nah, persoalannya yang tadi itu Pak Edi tadi, misalnya nih saya saldo. Saldo ini kalau saya mau tambah, maka kan saya harus memindahkan saldo dari bank. Katakanlah saya mau mengisi 250.000. Nah, di sini ada masalah. Kalau saya mengisinya dari bank yang lain itu kena biaya transfer 2.500 atau 6.500. Nah, karena kita tidak diakui sebagai bagian dari produk bank, maka kemudian itu yang terjadi. Kita kena cas, misalnya Flip, itu kena cas biaya adminnya 3.400. Nah, ini kan lebih tinggi dari BI Fast. Lalu kemudian kalau kita menggunakan dana pihak ketiga, itu biaya adminnya 4.700. Ini yang menghambat. Ini yang menghambat kita. Nah, akhirnya saya menggunakan cara manual. Udah, kamu transfer aja
kepada tim admin kita free, tapi manual. Nanti setelah transfer kasih tahu, aku udah transfer, ini buktinya. Manual, nggak ada biaya. Ini hambatan kita yang paling umum kita hadapi. Jadi saya itu menghadapi, Pak, kenapa ada biaya 4.000, 3.400 lebih tinggi dari biaya invest? Aduh, susah ini. Oke, kamu manual aja. Begitu manual, Pak, adminnya nggak ini di WA nggak jawab, adminnya tidur. Oh malam, lah kamu Ngawung telepon malam. apa malam? Ya, admin tidur itu orang itu dia bilang gitu. Nah, itu tadi ya, misalnya kita pakai link aja itu berapa biayanya? Biaya adminnya 4.700. Ini 4.700, 3.400 itu masalah besar di dalam Ya, adaptasi kita itu. Nah, makanya kemudian, ketika kita buat manual, aduh, admin kita itu ya mek siji ya, nek wis bengi tidur. Begitu tidur jam 11 top up nggak dijawab-jawab, wah aku sudah ditelepon. Kenapa? Aku mau beli token ya Pak. Oh tokennya sudah bunyi-bunyi. Sementara adminnya nggak jawab-jawab. Nah, itu masalah. Tapi kalau platform koperasi kita itu kemudian dianggap sebagai produk perbankan, maka ini nggak perlu terjadi. Semuanya akan berjalan otomatis dan bahkan kemudian dengan menggunakan mode QRIS itu bisa gratis. Nah, ini akan membuat anggota koperasi akan nyaman. Oke, kalau gitu simpanan kita simpan aja di koperasi. Kenapa? Nah, nanti kita ke mall bisa kok. Ini kita bayar, kita gunakan QRIS-nya itu kan gitu. Ini juga sudah saya lengkapi dengan QRIS. Ini itu bisa dipakai. Nah, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya kira Prof. Edi betul. Nah, kita perlu memperkuat koperasi dengan regulasi sehingga kemudian kemudahan-kemudahan dalam hambatan perbankan, terutama biaya-biaya, dan apalagi koperasi kemudian bisa terkoneksi dengan BI dan OJK dengan itu sehingga QRIS-nya simpanan kita itu bisa dianggap sebagai QRIS, maka itu akan sangat banyak mempermudah anggota sehingga tidak perlu lagi menghadapi kendala-kendala seperti itu. Sehingga komisi-komisi dari transaksi tadi juga langsung bisa masuk ke situ dan nggak perlu dia pindah atau tarik. Ya, dia bisa gunakan belanja, dia bisa gunakan macam-macam gitu. Sehingga simpanan di dalam koperasi harus dianggap sebagai sebuah produk bank atau dianggap sebagai core banking. Nah, sehingga kemudian koperasi ini menjadi bank rakyat. Nah, kira-kira gitu. Alhamdulillah kita bisa mengangkat ini. Ini tentang model bisnis ekonomi digital Pancasila di era digital. Jadi pemerintahan baru Pak Prabowo ini punya tekad yang sangat kuat menjalankan ekonomi Pancasila dalam pasal 33. Jadi seluruh apa namanya upaya untuk ini sangat perlu kita dukung. Upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan menjadikan sembako sebagai apa itu namanya cabang produksi yang harus dikuasai negara itu harus didukung juga dengan sebuah platform digital yang bisa menyalurkan itu. betul. Nah, saya kira pembentukan ekonomi Pancasila yang sudah dimulai kebijakannya itu juga harus juga masuk kepada digital dan kita alhamdulillah diskusi kita dihadiri oleh Pak Menteri di bidang ini perencanaan pembangunan nasional. Artinya tekad Pak Presiden itu juga sangat kuat ada Pak Menteri di bawahnya terutama Pak Menteri Perencanaan untuk menyerap. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah mendapat panggilan dari beliau, ada saya, Pak Mengesti, Pak Jamil, Pak Prof. Edi untuk merumuskan ini agar ekonomi Pancasila yang sudah dijelas secara tegas ditegaskan oleh Pak Prabowo itu kita bisa membantu merumuskannya juga dalam model-model yang lain. Oke, dalam model sembako melalui koperasi desa Merah Putih dan cabang produksi yang penting menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara ini luar biasa sudah dan kita harus membantunya juga memasukkan model ekonomi Pancasila ke dalam ruang-ruang yang lebih dalam lagi terutama di ruang digital. Yang menjadi PR bagi kita adalah bagaimana kita menciptakan model bisnis ekonomi Pancasila dalam sebuah ekosistem digital ekonomi Pancasila agar talenta-talenta digital yang sangat banyak ini kemudian bisa menghasilkan produk-produk platform yang bisa berhadapan dengan produk kapitalis dan sosialis. Bisa berhadapan dengan Facebook, Google, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan itu semua digunakan sebesar-besarnya untuk mengoptimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saya kira diskusi kita cukup panjang sudah sejak awal untuk bagaimana menciptakan model bisnis dan ekosistem digital ekonomi Pancasila dan saya kira dengan kebijakan Pak Prabowo di mana beliau akan menerapkan model ekonomi Pancasila pasal 33 sebagai senjata pamungkas
ini kita mendapatkan angin, dan kita Betul. mendapatkan peluang untuk benar-benar kita masuk membantu merumuskan dan juga mengimplementasikan ini. Dan Prof. Rahmat Pambudi sebagai Menteri Bappenas itu, beliau memang orang yang punya pengalaman luar biasa terhadap digital, yang membantu dalam hal pertanian. Maka beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap digital ini, sehingga ini bisa menjadi sinergi yang luar biasa. Mudah-mudahan semua pihak bisa tergabung. Di sini ada Pak Jamil yang memang orang perbankan, sekarang bergerak di pembiayaan orang perbankan. Ada banyak ekosistem anak-anak muda yang ada di kita bina untuk bisa menjadi tenaga-tenaga yang akhirnya nanti bergerak mengembangkan ide talenta kreatifnya dalam sebuah model ekonomi Pancasila dan ekosistem digital ekonomi Pancasila. 25% PDB kita itu kira-kira 5 tahun yang lalu memang ada di Jakarta. Tapi lambat laun ini mulai disebarkan dan distribusikan ke daerah. Dan mudah-mudahan idenya Pak Agus dan kawan-kawan ini justru bisa mempercepat distribusi keuangan pusat ke daerah. Nah, ini bukan hanya terkonsentrasi di Jakarta saja, tapi juga terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bapak Tani. 56% PDB kita itu ada di Pulau Jawa. Jadi produk domestik bruto kita 56% ada di Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa, 56%, 70%-nya ada di pantai utara Jawa. Nah, kondisi-kondisi inilah yang seharusnya kita atasi bersama. Benar bahwa tadi swasta sendiri tidak bisa, tapi jangan lupa pemerintah sendiri juga tidak bisa, harus sama-sama. Karena itu inisiatif-inisiatif termasuk kajian teknologi digital, ini menurut saya langkah awal untuk bersama-sama membangun negara. Itu aja dari saya. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para gurunda, para yai, para sahabat yang sudah membersamai kita mengais ilmu Allah ini, saya sampaikan terima kasih, dan mari kita bersama-sama kita tutup kajian kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.